Assalamualaikum, halo semuanya, kabar pertama. Peringkat 3 klasemen UCL. Gugur di semifinal Piala Liga Carabao Cup, setelah kalah 2-0 dari Newcastle United. Disingkirkan oleh Manchester United dari Piala FA Cup. Tertinggal 6 poin dari Liverpool di peringkat pertama EPL. Peluang Arsenal memenangkan trofi musim ini, sangat tipis dan satu-satunya yang bisa diangkat Arteta musim ini hanya kaki istrinya. Kabar selanjutnya, breaking news. Napoli telah mengajukan tawaran peningkatan 55 juta euro ke Manchester United untuk Alejandro Garnacho. Tuttosport, setelah berhasil dengan Scott McTominay, Napoli yang dilatih oleh Antonio Conte semakin tergila-gila dengan pemain Manchester United. Mungkin menurut Antonio Conte, nggak dapat emaknya, nggak bisa jadi pelatih MU, ambil anaknya, datangkan pemain MU. Gimana guys, apakah rela kehilangan Alejandro Garnacho? Kabar selanjutnya, saya sangat senang bisa mencetak hat-trick pertama saya di Old Trafford, tetapi bagi saya yang terpenting adalah memenangkan pertandingan ini. Saya ikut bahagia untuk klub. Saya siap bermain di posisi manapun, dimanapun manajer ingin menempatkan saya. Saya akan berjuang untuk klub ini. Ini mungkin salah satu minggu terbaik dalam hidup saya. Kami pantas memenangkan pertandingan ini dan saya sangat senang. Kami tahu kami memiliki pemain berkualitas di tim ini dan terkadang kami butuh lebih banyak waktu untuk menunjukkan kualitas di sepertiga akhir. Tim ini pantas mendapatkannya. Amorim, penggemar kami ingin melihat sepak bola yang lebih baik dan saya ingin memberitahu mereka bahwa kami tahu akan hal itu, namun kami membutuhkan waktu. Kami harus memenangkan pertandingan dan itulah yang coba kami lakukan. Melihat semua peluang yang ada, saya pikir hari ini kami pantas menang, tetapi masih banyak yang perlu ditingkatkan. Super Sunday menjamu King Brighton. Kabar selanjutnya, MU ingin membangun stadion baru di sekitar area yang ditandai di bawah ini. Mereka harus membeli tanah berwarna biru, yang saat ini dimiliki oleh Freightliner. Times Sport. Kabar selanjutnya, Dortmund sekarang yang berpeluang meminjam Rashford. Barcelona juga tertarik tapi tergantung dari kepergian Ansu Fati. Fabrizio Romano. Kabar selanjutnya, Manchester United telah memberitahu Tyrell Malacia bahwa ia bisa pergi. Dia akan dipinjamkan, yang mana hal tersebut telah dikonfirmasi oleh pihak dari sang pemain, Jos Blauhof, Voetbal International. Kabar selanjutnya, turut bersedih atas perceraian yang sedang dihadapi Pep Guardiola. Menurut laporan terbaru, Manchester City lah yang menjadi alasan sang istri mengakhiri hubungan rumah tangga mereka setelah 30 tahun bersama. Kabarnya mereka sudah berencana untuk memulai kehidupan baru di Uni Emirat Arab. Tetapi keputusan Pep untuk bertahan di City sampai 2027 membuat Sera berkata, cukup sudah. Pasalnya keduanya tinggal terpisah selama nyaris 5 tahun. Sera kembali ke Barcelona untuk menjalankan bisnis fashionnya, sementara Guardiola menetap di Manchester. Mirror. Definisi workaholic hingga keluarga jadi korban, klien para pejuang rupiah terkhusus yang sudah berkeluarga, jangan lupakan orang-orang di rumah. Kabar selanjutnya, hak penamaan dapat dijual sebagai bagian dari upaya untuk mengumpulkan uang untuk stadion baru Manchester United. Namun klub akan bersikeras agar nama Old Trafford tetap menjadi bagian inti dari nama stadion, jadi misalnya, stadion akan dapat disebut sebagai Old Trafford Presented by perusahaan X Times. Kabar selanjutnya, Real Betis bertekad untuk mengamankan kesepakatan pinjaman Anthony dan telah mengintensifkan negosiasi dengan Manchester United dalam beberapa jam terakhir dengan meningkatkan tawaran awal mereka. Mateo Gonzalez, ABC de Sevilla. Kabar selanjutnya, Napoli telah mengajukan tawaran yang lebih tinggi yakni sebesar 55 juta euro 46,4 juta pound untuk Alejandro Garnacho. Tuttosport. Kabar selanjutnya, Giovanni Mana, Sporting Direktor Napoli. Garnacho, kami sedang melakukan evaluasi, kami tidak boleh terjebak dalam hiruk-pikuk. Ada harapan, kami akan siap tetapi dengan kondisi yang sesuai dengan Napoli. Kabar selanjutnya, Manchester United rencanakan stadion baru yang bisa bantu ekonomi Inggris. Manchester United sedang mendorong pembangunan stadion baru sebagai pusat dari proyek generasi besar. Proyek ini diproyeksikan menghasilkan 7,3 miliar pound per tahun untuk ekonomi Inggris dan menciptakan sekitar 90.000 lapangan kerja di seluruh negeri. Saat ini, diskusi sedang dilakukan untuk mencari lokasi yang tepat. Telegraph Dakar. Kabar selanjutnya, Toby Collier dan Joshua Zirkzee keduanya bersaing untuk menjadi starter melawan Brighton pada hari Minggu. Ridgeway. Kabar selanjutnya, torehan Chido Obi Martin untuk Man United U18. 8 games.
9 goals, 2 assist, 11 GA. Kabar selanjutnya, kepindahan Anthony ke Real Betis untuk dipinjamkan hingga akhir musim semakin dekat, dengan klub Spanyol itu berusaha menutup kesepakatan. Tidak akan ada opsi pembelian. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan West Ham dengan status pinjaman bulan ini jika kepindahannya ke Dortmund atau AC Milan tidak terwujud. Sumber, @gfmsport. Kabar selanjutnya, Victor Osimhen dikabarkan menolak Manchester United setelah mencari cara untuk mengakhiri kesepakatan pinjamannya di Galatasaray. Sumber, Heber Sarikirmizi. Kabar selanjutnya, Marcus Rashford menjauh dari kepindahan ke AC Milan, yang maju dengan kedatangan Kyle Walker. Matteo Moretto, Relevo. Kabar selanjutnya, Ruben Amorim tentang spekulasi tentang Anthony, seperti yang saya katakan, saya ingin mempertahankan pemain saya. Saya fokus pada hal ini, para pemain ini. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Jendela bursa transfer ini, kita akan lihat, tapi dia melakukan pekerjaannya dengan baik hari ini. Kabar selanjutnya, Boca Juniors sekarang memiliki 4 mantan pemain Manchester United di tim mereka. Reunited di Buenos Aires Ang. Kabar selanjutnya, Manchester United sedang mendorong stadion baru sebagai pusat proyek generasi yang lebih luas yang diharapkan menghasilkan 7,3 miliar pound per tahun untuk perekonomian Inggris dan menciptakan sekitar 90.000 lapangan kerja secara nasional. Diskusi sedang dilakukan untuk menilai ketersediaan lahan, James Ducker Telegraph. Kabar selanjutnya, hasil pertandingan dan klasemen sementara Premier League. Newcastle 1-4 Bournemouth, Brentford 0-2 Liverpool, Leicester 0-2 Fulham, West Ham 0-2 Crystal Palace, Arsenal 2-2 Aston Villa. Kabar selanjutnya, It's Match Day, Manchester United vs Brighton, Premier League 22/38, Old Trafford, Manchester, Minggu, tanggal 19 Januari tahun 2025. Kick-off pukul 21 waktu Indonesia Barat. Live video. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 19 Januari tahun 2014, Manchester United harus tumbang dengan skor 3-1 saat bertandang ke Stamford Bridge di mana dalam pertandingan ini Nemanja Vidic mendapatkan kartu merah ke-7 sepanjang kariernya bersama Manchester United. Kabar selanjutnya, kesepakatan sedang dibuat antara Real Betis dan Manchester United untuk peminjaman Anthony hingga akhir musim. Klub Spanyol tersebut sekarang merasa berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan kesepakatan. Matteo Gonzalez. Kabar selanjutnya, on this day tanggal 19 Januari tahun 2010, Danny Simpson resmi meninggalkan Manchester United untuk bergabung dengan Newcastle United dengan mahar transfer senilai 750.000 pound. Ia mencatatkan 8 penampilan resmi bersama tim senior United. Kabar selanjutnya, Manchester United sedang menjajaki peminjaman Tyrell Malacia pada bulan Januari ini. Sumber yang dekat dengan Malacia mengatakan diskusi telah dilakukan dengan beberapa klub mengenai kemungkinan peminjaman, dengan kemungkinan pindah ke sesama tim Premier League atau klub di luar negeri. Mark Ridley. Kabar selanjutnya, prediksi starting 11 Manchester United untuk laga menghadapi Brighton malam ini, via @ut.basis. Kabar selanjutnya, Manchester United menargetkan Ryan Ait-Nouri untuk posisi bek sayap kiri. Miguel Delaney, The Independent. Kabar selanjutnya, Real Betis semakin dekat untuk mendatangkan Anthony dengan status pinjaman hingga akhir musim. Sejauh ini tanpa menyertakan opsi kewajiban membeli, Manchester United juga masih akan menanggung sebagian gajinya. Fabrizio Romano. Itulah kabar pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar baru lainnya dari kami. Wassalamualaikum, sampai jumpa.